Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merebuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, terapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian jawab bacaan firman Tuhan yang inerrant dan infallible. Silakan duduk jemaat sekalian. Bayangkan Anda mendarat di airport di Melbourne. Lalu Anda ke Melbourne CBD. Anda lihat, wow, ini impresif. Karena Anda menikmati kopi yang luar biasa gitu ya. Lalu Anda melihat ada begitu banyak opsi bubble tea. Wah, berderetan di Melbourne CBD. Public transport free lagi sampai akhir bulan. Lalu Anda melihat ada begitu banyak orang-orang dari berbagai bangsa yang ada di kota ini. Tentunya didominasi oleh orang-orang yang berambut hitam tentunya ya, orang Asian. And so many di Melbourne. Dan Anda mengatakan, this is a great life, this is a new life. Tapi kemudian setelah seminggu Anda hadir di Melbourne, perasaan itu mungkin berubah sedikit. Karena Anda ke uni, apapun universitas Anda, banyak mereka itu punya teman sendiri sudah. Waktu Anda ke gereja, ternyata percakapannya itu hanya sopan, tetapi tidak dekat. Waktu Anda pulang ke apartemen Anda, ke unit Anda, tinggal di ruangan yang tidak terlalu besar, mungkin dengan housemate yang Anda tidak kenal terlalu dekat, dan mulailah Anda merasa, where do I belong? Saudara, mungkin itu pengalaman Anda sebagai international student, sebagai migran di tempat ini. Dan itu tentu bukan hanya perasaan yang berlalu begitu cepat, saudara, karena itu menjadi realita keseharian, saudara. Dan kita mengatakan, saya sebetulnya enjoy hidup di Melbourne, tetapi saya tidak merasa belong. Ada orang yang merasakan ada barriers, ya saudara, bahasa, budaya, bahkan Anda merasa ada diskriminasi yang Anda alami di negara ini, di kota ini. Saudara, Anda dikelilingi oleh jutaan orang di Melbourne, tapi Anda merasa kesepian karena Anda tidak belong. Anda sudah hadir secara fisik, tetapi secara relasional Anda tetap merasa sendirian. You're present but you're not home. Saudara, apa yang terjadi pada pengalaman tersebut secara fisik adalah juga pengalaman kita secara rohani. Itu yang Paulus katakan. Pengalaman itu bukan hanya sosiologis, tetapi Alkitab berkata itulah kondisi spiritual kita di luar Kristus. Kita spiritual homeless. Kalau Anda sudah ada di ICC selama beberapa minggu, kita ada di dalam seri khotbah, saudara, Gospel Center Church, gereja yang berbasis Injil. Dan kita sudah melihat di dalam beberapa khotbah yang lalu, saudara, bahwa kalau Anda ingat 2 minggu yang lalu misalnya Paulus berdoa di pasal 1 ayat 18 supaya jemaat di Efesus dan orang Kristen hari ini mengenal
the immeasurable greatness of God's power, kuasa Allah yang besar itu, lalu dia menjelaskan kuasa yang besar itu dinyatakan dalam dua hal di pasal yang kedua. Minggu lalu di ayat 1-10, kuasa Allah dinyatakan pada waktu ada orang-orang yang mati di dalam dosa, itu dibangkitkan bersama dengan Kristus secara individu. Tapi juga yang kedua, saudara, kuasa itu dinyatakan bukan hanya kepada individu, tapi kepada sekumpulan orang secara kolektif, yaitu sebagai gereja. Karena kita juga teralienasi satu dengan yang lain. Dan itu yang akan kita lihat hari ini dari ayat 11 sampai 22, saudara. Dan tentu seperti yang saya katakan minggu lalu, saudara, ini adalah khotbah yang ratingnya adalah R, ya, R-rated sermon. Tentu R itu artinya reform, ya, bukan yang biasa Anda kenal gitu. Nah, saudara, mari kita lihat hari ini khotbahnya diberi judul The Church of Former Enemies. Karena apa, saudara? Karena Anda dan saya tadinya itu musuh Allah. Dan karena Anda dan saya yang kedua secara horizontal itu bermusuhan satu dengan yang lain. At least kita nggak peduli satu dengan yang lain. Kita adalah musuh Allah, saudara, karena kita itu tidak mau tunduk kepada Dia. Kita memilih, ada preferences, ada hal-hal yang kita mau nurut, ada hal yang kita mau semau gue. Itu sebabnya suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, you are God's enemies, tetapi sekarang sudah diperdamaikan di dalam Kristus. Itu sebab waktu kita di gereja, saudara, kita menjadi the church of former enemies to God and to each other. Ya, ini dari mana asalnya? Mari kita lihat tiga hal, saudara, dari ayat 11 sampai 22 tadi. Yang pertama, diagnosa Paulus, lalu solusinya, the cure and the outcome. Mari kita lihat diagnosanya terlebih dahulu. Saudara, ada problem besar yang terjadi di dalam manusia, civilization, yaitu alienasi. Ya, ayatnya dari mana? Kalau Anda lihat ayat 11, Paulus bilang begini dalam bahasa Indonesia. Karena itu ingatlah, dulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, disebut orang tak bersunat oleh mereka yang bilang sunat. Nah, saudara, saya ingin mengatakan di dalam bahasa Inggris tadi dikatakan Gentiles, ya. Nah, siapa Gentiles dalam bahasa Indonesia itu disebut orang-orang yang bukan Yahudi. Sudah bagus, saudara, penjelasannya. Jadi Gentiles adalah semua orang di dunia yang bukan orang Yahudi, itu Gentiles. Dan saudara, ada alienasi, ada hostility, ada division yang begitu dalam antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tentu bukan hanya antara mereka saja, bahkan di antara orang yang bukan Yahudi, saudara, orang Yunani itu bilang we are intellectuals, they are barbarians, gitu ya. Mereka juga ada division, saudara. Tapi yang Paulus tidak tekankan di sini adalah division antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Kalau Anda lihat di sana, kata the uncircumcision itu sebuah penghinaan. Kayak kita sekarang bilang, mereka mah nggak bersunat, kita orang bersunat. Maksudnya apa, saudara? Mereka itu di luar kasih Allah, kita dipilih Allah. Kita itu bangsa pilihan Allah, tahu? Mereka bukan. Saudara, itu penghinaan yang muncul. Nah, untuk Anda mengerti betapa dalam penghinaan ini, betapa dalam, saudara, luka yang terjadi di antara mereka yang selalu bertengkar antara Jews and Gentiles di abad mula-mula, di gereja mula-mula. Kita akan melihat, saudara, tiga, saya harus memberikan kepada Anda background teologis yang mungkin agak teknikal, tetapi harap Anda sabar sedikit dan di dalam waktu 5 menit ke depan bisa memperhatikan, ya. Ada tiga hal, saudara, yaitu arti dari sunat. Nah, saudara, sunat itu asalnya ya dari Kejadian 17. Ketika Allah memanggil Abraham, lalu Allah bilang bahwa melalui keturunanmu aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Melalui keturunan Abraham. Iya kan, kalau Allah mau bekerja, saudara, di dunia ini, dia harus pilih satu bangsa pasti, satu suku bangsa. Nah, jadi sunat itu adalah tanda eksternal apa yang Allah lakukan secara internal kepada Abraham. Sunat sendiri tidak punya makna yang penting, saudara. Hari ini tentunya diganti dengan baptisan. Makanya semua orang Kristen harus dibaptis, tapi baptisan tidak menyelamatkan, itu hanya tanda eksternal apa yang terjadi secara internal, gitu ya. Tetapi saudara, di dalam perjalanan sejarah, sunat ini menjadi sebuah simbol kebanggaan orang Israel. Kami disunat, kami adalah bangsa pilihan Allah. Mereka bukan. Itu yang terjadi, saudara. Nah, kalau Anda lihat kitab Ulangan, di dalam kitab Ulangan pasal 7, 7, 8, Allah mengatakan gini, aku memilih engkau Israel bukan karena engkau superior.
Bukan karena engkau lebih baik dari bangsa lain, tetapi karena aku mengasihimu. That's it. Jadi kalau Anda tanya, kenapa sih bangsa Israel dipilih? Bangsa lain enggak? Bukan karena mereka lebih taat kepada Allah, lebih saleh dan seterusnya. Enggak, tetapi karena Allah memang memilih mereka. Karena mereka dikasihi oleh Allah. It can happen to any nation, but dia memilih bangsa Israel, saudara. Dan ini tidak ada kaitannya sama Israel hari ini, saudara. Karena Israel hari ini, Israel rohani adalah gereja. Nah, yang berikutnya adalah tujuannya. Nah, tujuannya apa? Tadi saya sudah mengatakan bahwa tujuannya adalah justru melalui Abraham, melalui keturunannya orang Yahudi, melalui bangsa Israel, semua bangsa diberkati. Tapi realitanya bangsa Israel ini bangsa yang disebut tegar tengkuk, yang kurang ajar kepada Allah, maka Allah harus mendisiplin mereka. Allah tadinya memilih mereka supaya mereka menjadi light for the nations, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi ternyata mereka juga menjadi kegelapan bagi bangsa-bangsa dengan dosa-dosa mereka. Saudara, apa yang Allah lakukan? Mereka dihukum. 400 tahun lebih di dalam perbudakan Mesir. Lalu ada masa pembuangan di Babel dan seterusnya. Saudara, ini adalah hukuman-hukuman Allah karena bangsa Israel tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Nah saudara, itu sebabnya ketika mereka menjadi satu gereja di Efesus misalnya dan juga di tempat lain, saudara, tetap ada hostility ini karena mereka merasa superior di hadapan orang-orang lain. Seorang sejarawan Kristen yang bernama William Barclay, saudara, dia menuliskan beberapa contoh bagaimana terjadi pertikaian yang amat sangat dalam antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Saya sebutkan 4 saja dengan cepat. Saudara, kalau Anda seorang pria Yahudi, Anda akan setiap pagi itu diajar untuk berdoa yang disebut sebagai Birkot Haskahar. Doanya bunyinya begini. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has not made me a Gentile, a slave, or a woman. Saudara bisa bayangkan nggak kalau ada sekarang, hari ini nih ya, seorang laki-laki Yahudi yang doanya begitu, saudara. Terpujilah engkau Allah Bapa Raja atas segala ciptaan, karena engkau telah membuatku bukan seorang non-Yahudi, bukan seorang budak, aku orang merdeka, dan bukan seorang perempuan, aku laki-laki. Nyebelin banget ya. Tapi itu yang mereka doakan. Yang kedua saudara, mereka bilang begini, orang non-Yahudi diciptakan Allah untuk satu tujuan, bahan bakar di neraka. Wah. Itu yang mereka katakan tentang orang non-Yahudi. Yang ketiga saudara, karena takut terkontaminasi, mereka tidak akan pernah membuka rumah bagi orang non-Yahudi. Dan tentu mereka tidak akan pernah datang ke rumah orang non-Yahudi. Dan yang keempat saudara, kalau ada anak mereka, entah itu laki-laki atau perempuan, di keluarga Yahudi yang menikah dengan orang non-Yahudi, maka saudara yang terjadi adalah anak itu akan diputus hubungannya, lalu keluarga Yahudi ini akan membuat kebaktian penghiburan karena anaknya dianggap sudah mati. Saudara, kebiasaan dan praktek seperti ini dilakukan karena mereka memiliki hostility yang amat sangat dalam. Ratusan tahun saudara ada animosity between orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Saudara, yang menarik lagi, kalau Anda adalah orang yang sudah lama Kristen, Anda mungkin tahu apa yang menjadi desain di dalam Bait Allah yang dibangun, yang kedua yang dibangun oleh Raja Herodes. Saudara, kalau Anda tahu Bait Allah, makanya dikutip oleh Rasul Paulus. Saya cerita ini karena Paulus yang nyebut, bukan karena saya nganggur kasih tahu saudara ya. Ayat 14 itu ada istilah the dividing wall of hostility. Yang ada di benak Paulus adalah Bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Raja Herodes sekitar tahun 20 sebelum Kristus. Saudara, di dalam Bait Allah itu ada 4 halaman, court, di mana orang bisa datang dan berdoa. Yang pertama itu adalah court of priest untuk para orang Lewi dan para imam. Ya, nah saudara, kemudian ada court of Israel untuk laki-laki Yahudi dan ada court of women. Itu 3 court yang ada di dalam halaman bait suci. Nah saudara, kemudian ada court yang keempat untuk semua orang yang bukan Yahudi. Dan yang memisahkan antara inner dan outer court itu adalah sebuah tembok yang sangat amat
tebal, 1,5 meter tebalnya, saudara. Dan di dalam tembok itu ada tulisan, kalau Anda mau menyelidiki, yang berbunyi kira-kira begini, trespassers will be executed. Jadi Anda jangan sampai berani-berani melewati tembok itu, karena bukan Anda akan ditangkap, tapi Anda akan dijatuhi hukuman mati. Hukumnya begitu, saudara. Dan itu yang terjadi, dan waktu Anda, kalau Anda kritis, Anda akan tanya, loh ini kan desainnya Tuhan. No, Tuhan tidak pernah beri desain seperti ini. Kalau Anda lihat di dalam apa yang Allah katakan kepada Raja Daud, tidak seperti ini, saudara. Ini dibangun oleh Herodes karena dia punya motif politik untuk memenangkan votes-nya orang Yahudi, saudara. Jadi ini sangat bermuatan politis, ada pemisahan antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Saudara, itu sebabnya Paulus itu pertama kali ditangkap, dia masuk ke tahanan rumah di Roma. Kalau Anda membaca Kisah Rasul 21, karena dia dituduh ya, difitnah, masukin orang yang bukan Yahudi melewati tembok ini. Anda bisa baca itu di Kisah Rasul 21 ayat 27 sampai 29. Oke, sekian background informasi historis dan teologis. Semoga ini membantu supaya Anda tahu konteks Efesus 2 dan hostility yang ada di sana. Pertanyaan saya begini, saudara. Ini pertanyaan yang memodernkan masalah ini. Apakah hari ini tembok-tembok pemisah itu masih ada di luar Kristus? Jawabannya adalah, banyak. Banyak sekali, saudara. Tembok Berlin, Iron Curtain, ya. Istri saya dan saya beberapa waktu lalu nonton di TV, saudara, The Peace Lines. Anda tahu itu satu separation barriers di Belfast, di Irlandia, yang memisahkan antara orang Irish nasionalis yang Katolik dan British Unionist yang Protestan. Komunitas yang sampai hari ini, saudara, nggak pernah bisa rukun. Ada tembok yang memisahkan. Bagaimana di tempat kerja Anda? Kita mengenal istilah-istilah seperti glass ceiling, glass cliff, affirmative action, yang menunjukkan ada barriers antara race, color, class, tribe, dan seterusnya. Saya bekerja sebagai seorang akademisi, saudara, dan Anda tahu kalau akademisi itu saling berantem, ngomongnya aja yang lebih intelektual gitu ya, karena paper, saudara, itu saling mencabik-cabik satu dengan yang lain. Ya, yang critical management scholars nggak setuju dengan yang positivis dan seterusnya. Nah, seringkali Anda menemui kalimat seperti ini. Kalau Anda kirim paper di jurnal lalu dibalas begini oleh reviewernya, manuskripmu itu original dan bagus. Sayangnya, yang original nggak bagus, yang bagus nggak original gitu ya. Jadi terpaksa ditolak. Anda kesel kan? Saudara, kalau Anda ngirim paper ke dosen Anda, ya, nulis essay, lalu dapat review semacam itu. Wah, essaymu itu original dan bagus. Masalahnya gini, yang original nggak bagus, yang bagus nggak original, fail gitu ya. Anda pasti kesel kan? Saudara, itu yang terjadi karena ada divisiveness yang luar biasa di berbagai tempat, khususnya di akademia antara orang-orang yang beda schools of thoughts-nya. Anda yang migran, dan hampir 100% dari kita itu migran di negara ini, kecuali Anda lahir di sini. Mungkin Anda mengalami itu setiap hari, saudara. Dan Paulus mengatakan kalau kamu secara lahir ya, secara fisik mengalami itu, ingatlah ayat 11 itu ya. Dulu kamu juga begitu. Dulu kamu adalah musuh Allah, dulu kamu adalah orang-orang non-Yahudi yang terpisahkan dari Allah dan satu dengan yang lain. You are aliens, you are strangers, you have no hope, you are without God. Saudara, itu prognosis Rasul Paulus. Nah, sekarang apa, saudara, solusinya? Solusinya, obatnya adalah Kristus Sang Damai Sejahtera itu. Ya, ayatnya dari ayat 13. Ini adalah turning point yang besar. Kalau ayat 4 minggu lalu kita lihat itu, but God, itu mengubah sejarah. Engkau mati dalam dosa, tapi Allah dalam Kristus membangkitkan engkau. Sekarang, but now, itu adalah turning point yang penting sekali, saudara. Di dalam Kristus Yesus, dikatakan di sana, kamu yang dahulu jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Paulus itu menarik pelajaran rohani di sini bahwa
sekat fisik itu antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi sekarang telah dirobohkan oleh Kristus. Di dalam Kristus tembok pemisah tidak ada lagi. Bukan hanya secara fisik, tapi seharusnya secara psikologis, secara sosiologis, dan semua area yang lain, saudara. Dan Anda perhatikan di sana, He Himself is our peace. Yesus datang bukan hanya memberi damai, Dia itu damai sejahtera itu sendiri. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Itu berarti apa, saudara? Implikasinya itu banyak. Tapi yang paling penting menurut saya ini, kalau Anda mengaku Yesus adalah Tuhan, itu berarti tubuhnya, gereja Tuhan adalah keluarga Anda. Kalau Anda mengaku Yesus adalah Tuhan, itu berarti, saudara, orang-orang yang juga mengaku Yesus adalah Tuhan adalah saudara-saudaramu. Itu sebabnya khotbah ini dikasih judul The Church of Former Enemies, karena mungkin Anda dulu gak suka dengan orang-orang di gereja ini yang beda dengan Anda. Beda cara berpikirnya, beda hobi, beda cara berpakaian, beda cara ngomong dan seterusnya. Saudara, beberapa waktu lalu waktu conference saya pergi ke Atlanta selama ini. Lalu karena itu jatuh di hari Minggu, saudara, dan tidak ada acara conference, saya cari gereja. Lalu saya cari yang dekat, saudara, ini gereja yang ada di sana. Waktu saya masuk saya kaget karena hampir 100% itu orang Amerika berkulit hitam, African Americans. Saya kaget karena mereka langsung tahu, wih ini dari planet mana ini datang gitu ya. Tapi yang saya kaget, saudara, mereka sangat hangat ya. Lalu ada orang yang mendekati saya dan ngobrol, kami ngobrol kira-kira 10 menit sebelum ibadah. Dan mereka ngobrol, hey man, how are you, brother, dan seterusnya. Kayak dia sudah kenal saya udah 20 tahun, terus gak ketemu lama, kangen gitu. Kita bisa ngobrol segala hal. Saudara tahu, kami bisa ngobrol seperti long lost brothers itu karena kita punya Tuhan yang sama. Meskipun saya sama dia, itu beda banget, saudara. Dia bisa lebih dekat dengan dia seketika itu dibandingkan dengan Cindo Surabaya Barat yang saya kenal bertahun-tahun tapi bukan Kristen, saudara. Beberapa waktu lalu ada yang bilang ke saya begini, saya tuh kaget waktu datang ke ICC Melbourne. Oh ya, kenapa? Saya tanya. Ya karena di sini ya, di gereja ini ada banyak orang dari berbagai macam suku yang bukan hanya duduk bareng tapi bisa membuka hidup mereka, share their lives to one another. Bukan hanya orang Chinese, Tionghoa, tapi juga orang Batak, orang Jawa bisa sungguh-sungguh hidup sebagai keluarga. Sesuai saya bilang kepada mereka, sekarang juga ada orang Korea, ada orang Filipina, ada orang Malaysia, ada orang Hong Kong, dan tadi pagi, saudara, ada orang dari Fiji. Dan mereka bilang ke saya gini, kami sudah cari gereja di Melbourne, sudah 15 gereja. Dan sekarang ini kali kedua kami ke ICC and we will stay here because of what we see. Itu yang mereka katakan. Saudara, saya tidak mengatakan ICC itu sempurna, ya karena kita belum di surga. Kita masih hidup dengan orang berdosa lain yang dikuduskan oleh Allah bersama-sama. Tetapi yang terjadi adalah kalau kita mengakui Kristus sebagai Tuhan, perbedaan saya dan Anda, perbedaan Anda dengan orang yang duduk di belakang Anda, di atas, saudara, itu tidak ada artinya dibanding kesamaan yang kita miliki karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara, di dalam gereja inilah semua perbedaan, semua kelas, semua tembok yang dibangun oleh manusia telah dirobohkan. Maka kita begitu kurang ajar kepada Allah kalau tembok yang sudah dirobohkan Kristus itu sekarang kita bangun lagi di gereja dengan misalnya denominasi, saudara. Lalu kita mengatakan bahwa denominasi saya lebih baik daripada denominasi dia. Dan itu yang terjadi, bukan? Seringkali itu yang terjadi. Yang reform bilang yang karismatik gak reform. Yang karismatik bilang yang reform itu gak punya Roh Kudus. Yang non-denominational bilang kami ini selalu damai, gak kayak mereka bertengkar. Jadi mana yang lebih baik, saudara? Semuanya tidak sempurna.
We are just sinners saved by grace. That's it. Jadi mari kita tidak lagi membangun tembok-tembok pemisah yang sudah dihancurkan oleh Kristus. Melalui salib Kristus. Dikatakan di sana, He killed the hostility. Dia mengenyahkan hostility antara musuh. Saudara, ada satu hal yang Paulus munculkan di sini, dan kalau Anda belum tahu ini, let me tell you this, you'll be amazed. Ya, gereja itu seperti apa seharusnya? Paulus bilang begini, saudara, di ayat 19. So then you no longer strangers. Anda tidak lagi orang asing. Orang asing di dalam bahasa aslinya itu sinoi. X-E-N-O-I. Nah, di dalam Alkitab, saudara, Paulus mengatakan begini ya. Ini bukan hanya di Efesus tapi di berbagai tempat lain. Bahwa gereja itu seharusnya menjadi tempat di mana filosinia, filo itu kasih, sinia itu orang asing. Jadi apa? Kita mengasihi orang asing. Karena kita mengasihi orang asing, maka mereka menjadi Philadelphia. Saudara, mereka menjadi saudara, brothers and sisters in Christ. Dan Philadelphia itu kota di Amerika. Artinya brotherly love, sisterly love. Gereja adalah satu-satunya tempat di mana filosenia menjadi Philadelphia. Di mana orang asing menjadi anggota keluarga. Itu yang seharusnya terjadi di gereja. Ada Filosenia dan ada Philadelphia. Saudara, saya tunjukkan dua tempat saja. Ada di tempat lain memang, tapi dua tempat saja. Tolong dibantu slide-nya dari belakang. Kelewatan. Ya, ini dia. Di Ibrani 13 dan Roma 12. Saudara lihat, dua kata ini berdampingan hampir munculnya. Let brotherly love continue, do not neglect hospitality. Hospitality itu artinya do not neglect your love to strangers. Di Roma juga begitu, love one another with brotherly affection, with Philadelphia, dan seek to show love to strangers. Dua-duanya harus ada, itu baru gereja, saudara. Karena apa? Saya tulis di sana, kalau kita cuma punya brotherly love, kita cuma ngurusin orang di dalam, ya orang sendiri, untuk kalangan sendiri, gitu ya. Yang lain nggak usah datang, yang lain kita nggak mau terima. Gitu. Maka, saudara, kita akan jadi klub. Klub itu punya aturan. Datang nggak boleh pakai sendal, datang nggak boleh pakai jeans, gitu ya. Itu sebabnya kalau ada orang yang datang ke gereja pakai jeans, nggak boleh. Klub kita semuanya pakaiannya formal, atau kebalik, saudara. Kalau berpakaian terlalu formal nggak boleh, karena klub kita itu pakaiannya casual, gitu. If you just focus on Philadelphia, you become a club. Tapi kalau kita berfokus hanya filosenia, kita jadi hotel, saudara. Hanya menyambut orang asing. Tapi kalau kita punya dua-duanya, kita menyambut orang asing dan kita menyatakan kasih kepada sesama di dalam gereja. Kita menjadi rumah. Rumah di mana strangers become family dan family welcome strangers. Itu adalah desain Allah kepada Israel, saudara. Engkau kupilih untuk menjadi keluarga Allah yang menerima orang asing, memberi tumpangan kepada mereka yang membutuhkan dan seterusnya. Ini adalah logika Injil yang Paulus ajarkan kepada setiap kita yang percaya. Engkau dulu adalah orang asing, Kristus membawamu dekat, sekarang kau keluarga. Itu sebabnya engkau sekarang harus melakukan dua hal, yaitu menyambut orang asing yang lain dan menerapkan brotherly love di antara sesamamu. Saudara, itu adalah the cure. Nah, sekarang kita lihat outcome-nya apa. Kalau kita melakukan semua itu, outcome-nya adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang adalah kumpulan orang-orang yang tadinya bermusuhan. Minimal cuek, aju tak aju satu dengan yang lain. Nah, saudara, Paulus menggunakan 3 metafora, 3 images. Kalau Anda lihat di dalam ayat 19 dan 20, ya dikatakan di sana bahwa kamu bukan lagi orang asing, itu satu. Melainkan kawan sewarga. Itu nomor 1 ya, dari citizens of God's kingdom. Lalu yang kedua, dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu yang kedua, saudara. Yaitu family, keluarga Allah. Dan yang ketiga dikatakan di sana, engkau adalah
dibangun di atas dasar para rasul dengan Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Jadi gambarannya adalah bait Allah. Saudara, ini bukan satu hal yang kebetulan, 3 image ini. Karena setiap image ini membawa saudara itu lebih dekat, lebih dalam lagi masuk di dalam relasi Anda dengan Tuhan dan dengan sesama. Saya jelaskan sebentar saudara ya. Kalau Anda itu adalah warga negara, tadinya bukan orang asing, aliens. Ya, kalau Anda ke Amerika, Anda tidak punya visa, Anda disebut aliens. Tidak punya citizenship, gitu kan. Nah sekarang Anda jadi citizen of God's kingdom. Itu berarti apa? Allah jadi raja, Anda jadi subjek. Anda ikut semua apa yang dikatakan oleh raja Anda. Tetapi Anda harus tahu bahwa orang yang sewarga, kayak Anda di Indonesia tinggal dengan tetangga ya yang mungkin berjauhan, Anda nggak kenal kan? Sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama paspor hijau, tapi Anda nggak kenal. Itu sebabnya di dalam metafora yang kedua dikatakan di sana, no, bukan hanya citizen, tetapi anggota keluarga. Saudara, bedanya apa? Allah bukan lagi sebagai raja, tapi sebagai ayah. Apa bedanya saudara? Anda mau ketemu papa, nggak perlu appointment. Itu artinya akses, intimacy. Ya kan? Anda bukan hanya warga negara, Anda itu brothers and sisters satu dengan yang lain. Saya coba bayangkan Anda yang adalah orang tua, anak Anda itu juga adalah brothers and sisters. Satu kali ketika Anda sudah meninggalkan dunia ini, ya, Anda akan ketemu lagi di surga bukan sebagai ayah dan anak, bukan sebagai suami dan istri, brothers and sisters, saudara. Itu harus Anda pikirkan, itu topik yang berbeda lain ya. Hari ini kita nggak bahas soal itu, tapi kita melihat bahwa ini kedekatan yang tidak dimiliki oleh citizens of God's kingdom. Kenapa? Karena family members itu Anda nggak perlu pasang topeng, ya kan? Kalau sama koko, cici gitu ya, sama kakak dan adik Anda, apakah Anda perlu pakai filter gitu kalau ngomong? Enggak kan? Lu mau gimana sih? Terus tabok adiknya gitu kan? Sangat terbuka karena mereka tahu kebiasaan Anda, mereka tahu kelemahan Anda, mereka tahu dosa Anda. Itu yang terjadi. Tapi bukan hanya itu. Yang ketiga saudara adalah masalah tempel. Kita ini adalah batu. Saudara, batu itu harus dibuat, difit sedemikian rupa sehingga ketika ditumpuk itu bisa jadi bangunan. Dan tidak ada gap antara batu-batu itu. Ya kan? Itu yang terjadi seharusnya dengan kita saudara. Kenapa? Supaya Tuhan itu bisa hadir di dalam baitnya dan kemuliaannya, Shekinah glory of God itu bisa terlihat melalui kita sebagai bait Allah. Jadi Allah sekarang tidak tinggal di kuil, di bait, tapi sekarang tinggal di rumahnya, yaitu di gereja, yaitu kita secara kolektif. Jadi Anda lihat movementnya mulai dari Allah sebagai raja, Allah sebagai Bapa, Allah yang sekarang mendiami di dalam rohnya. Dia bukan hanya dekat, dia bukan hanya tinggal bersama, dia tinggal di dalam baitnya yaitu gereja. Dan lihat lagi saudara, movementnya antara sesama secara horizontal. Tadinya kita itu adalah warga negara, satu negara yang sama. Sekarang kita adalah keluarga, anggota keluarga yang sama. Dan bahkan kita sekarang menjadi batu yang sangat dekat satu dengan yang lain. Implikasinya apa? Saya kasih tahu implikasi yang sederhana karena saya ingin membuat khotbah setiap minggu itu sesederhana dan seaplikatif mungkin. Kalau Anda tahu ini semua gambaran tentang gereja, saya ingin tanya, bagaimana Anda bergereja selama ini? Sudah nggak cukup cuman bilang, oh saya itu kan minimal ya, saya akan berusaha untuk datang ke gereja setiap minggu. Saya tahu beberapa orang di sini namanya begitu. Gak cukup saudara seperti itu, karena kalau Injil sungguh-sungguh telah membentuk Anda, maka Anda itu melekat dengan orang Kristen lain yang mungkin beda dengan Anda. Beda budaya, beda kepribadian. Bahkan mungkin Anda bisa lebih dekat kepada orang seiman, saudara seiman di gereja ini daripada kepada kakak Anda atau adik Anda. Tapi sayangnya kita cuman ke gereja mengatakan, apa kabar? Baiklah, ya beginilah, mau gimana lagi, udah selesai. That's it.
Tapi mereka nggak tahu pergumulan Anda. Mereka nggak tahu dosa Anda. Apalagi dosa Anda, karena itu ditutupin kan. Kita pakai filter. Kita menampilkan saudara versi kita hari Minggu. Your Sunday version of yourself. Itu yang terjadi. Jauh dari konsep yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kenapa saudara? Karena kita itu ingin jaga muka. Itu sebab kita pakai topeng, kita pakai filter, kita menampilkan versi kita yang terbaik di hari Minggu. Tapi jangan lupa saudara, Anda bukan hanya ada sebagai warga negara, Anda sebagai anggota keluarga, bahkan Anda adalah batu yang secara kolektif didiami oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Summary, kekristenan itu bukan Sunday event yang Anda harus pergi. Kekristenan itu adalah keluarga iman yang kepadanya Anda itu melekat. Itu sebabnya Anda kalau berharap, banyak orang tuh komplain begini, Pak saya sudah beberapa tahun ke gereja, saya nggak bertumbuh. Pertanyaan saya yang pertama begini, kamu ikut kelompok kecil nggak? Itu selalu saudara. Oh enggak sih, kami cuma datang hari Minggu. Ya nggak bisa bertumbuh. Bayangkan saudara 1,5 jam ibadah setiap minggu. Lalu ratusan jam yang lain itu dibentuk, dikatekisasi oleh dunia. Ya kan? Bagaimana Anda bisa bertumbuh? Cuma 1,5 jam. Tetapi kalau Anda punya saudara seiman yang menjaga hidupmu melalui kelompok kecil itu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Penulis kitab Ibrani bilang apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, lalu nasihatilah satu dengan yang lain setiap hari supaya engkau jangan dipedaya oleh si jahat. Setiap hari saudara. Ibrani 3 ayat 13, Anda bisa baca itu. Setiap hari kita perlu dinasihati oleh siapa? Oleh saya. Nggak bisa saya menasihati kalian semua misalnya. Tapi satu sama lain saling menasihati setiap hari supaya kita tidak dipedaya oleh si jahat. Saudara, itu idealisme Alkitab yang seharusnya kita bisa miliki. Nah, saya kasih contoh kasus, nah kita masih punya waktu. Di mana ini ada di Alkitab? Oh terjadi saudara, bukan di Efesus tetapi contohnya kali ini dari Filipi. Saudara tahu Filipi itu gereja pertama di Eropa. Ya, munculnya di Filipi saudara. Dan siapa yang memulai gereja Filipi? Rasul Paulus, ya memang. Tetapi siapa orang lokalnya yang ada di sana? Saudara saya kasih tahu ada 3 church planters. Mereka tiba-tiba jadi keren saudara ya. Di dalam gambar ini. Kalau Anda baca Kisah Rasul 16, ada 3 church planter gereja Filipi. Yang tengah itu adalah Lydia. Ya, let me introduce Lydia. Seorang pengusaha garmen papan atas dari Bandung. Bukan ya, dari Filipi. Bukan dari Bandung. Dari Timur Tengah, saudara, yang sangat-sangat rindu mencari Tuhan yang sejati. Itu Lydia. Yang kedua, yang sebelah kanan, itulah seorang gadis muda Yunani. Bukan Timur Tengah, Yunani, saudara. Seorang slave girl yang kesurupan. Dia itu kesurupan roh jahat dan tidak tahu mesti ngapain. Yang ketiga, yang sebelah kiri, yang keren dan mengerikan itu, adalah seorang Roman jailer, seorang warden, seorang penjaga penjara ex tentara. Dan dia hatinya begitu keras, begitu dingin. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Paulus datang ke Filipi, memberitakan Injil kepada mereka, Injil itu menembus hati mereka yang memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Dan setelah mereka dipersatukan, bukan hanya mereka itu didamaikan dengan Allah di dalam Kristus, tapi mereka juga didamaikan dengan satu sama lain. Saudara, kalau bukan, Anda bayangkan gini ya, kalau bukan karena Injil, mana mungkin sih seorang businesswoman itu mau berinteraksi dengan seorang anak muda budak yang kesurupan, atau dengan seorang bekas tentara kepala penjara yang mengerikan. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Saya hangoutnya ya sama business women yang lain dong. Ngapain sama kepala penjara? Tapi sudah tahu, karena Injil, mereka bukan hanya sopan terhadap satu yang sama dengan yang lain, tetapi mereka menjadi saudara.
bekerja sama membangun gereja Tuhan di Eropa, gereja yang pertama. Saudara, tanpa Injil mereka mungkin tidak akan pernah kenal. Mereka tidak mungkin akan terus menganggap rendah satu dengan yang lain. Karena perbedaan etnis, perbedaan status sosial, perbedaan teologis bahkan. Yang satu tidak kenal Allah, yang satu mencari Allah, ya kan? Tapi di dalam Kristus Yesus yang terjadi adalah sekarang tidak ada lagi Yunani, Yahudi, tidak ada lagi orang merdeka dan orang yang budak, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan karena semuanya satu dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Kenapa saudara? Karena identitas mereka sudah bukan budaya mereka. Identitas mereka bukan ras mereka, status sosial mereka, tetapi identitas mereka itu sekarang adalah Kristus Yesus sendiri. Itu sebab jangan membuat perbedaan saudara. Anda tahu nanti di surga kita itu ngomong pakai bahasa apa ya? Ada yang tahu? Saya pernah mikir itu lama saudara. Mungkin Mandarin ya, karena banyak billions of people speaking Mandarin sekarang. Tapi ada yang bilang, enggak, Inggris pasti, karena itu paling banyak dipakai. Ada yang bilang, enggak, kromo Inggil, karena itu paling sopan. Wah ya, saudara kira-kira bahasa apa? Anda tahu di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana dikatakan oleh Wahyu 5 ayat 9, ada great multitude orang, sekumpulan orang banyak dari berbagai macam suku, bahasa, dan bangsa. Saya yakin saudara mereka akan tetap bicara di dalam bahasa lokal dan regional yang berbeda-beda di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Karena Allah tidak membentuk kita menjadi melting pot lalu hilang semua. No, keberagaman itu ada, tetapi kita disatukan di dalam keberagaman itu karena Kristus, karena salibnya. Jadi saudara, kalau hari ini Anda masih memiliki perbedaan dengan orang lain, mari kita tinggalkan itu. Jangan membangun tembok yang sudah dirobohkan oleh Kristus. Saya akan tutup dengan quote dari Alistair Begg ini. Boleh dibantu slide-nya? Dia mengatakan begini, meskipun engkau datang kepada Kristus sendirian, individually, Anda tidak hidup di dalam Kristus sendirian. You come to Christ individually, but you live in Christ collectively. Karena engkau adalah anggota dari rumah Tuhan. Engkau ada di dalam keluarga sekarang. Saya tahu saudara di sosial media itu dibedakan. Apa bedanya antara, bayangkan saudara, Cindo Jaksel, Cindo Surabaya, Cindo Medan. Itu aja dibedain. Sehingga kita punya identitas sekarang tergantung tinggalnya di mana. Saudara, kalau Anda sudah Kristen, gak peduli Anda dari mana, gak peduli warna kulit Anda, gak peduli tebalnya dompet Anda. Yang penting adalah engkau sekarang di dalam Kristus, itu jauh lebih penting daripada semua perbedaan yang kita miliki. Setiap Anda yang hadir mengenal Kristus Yesus, Anda disatukan bukan hanya dengan Dia, tapi dengan orang-orang lain yang tadinya sangat berbeda. Saya ingin tutup dengan bertanya kepada Anda. Yang pertama kepada Anda yang sudah Kristen. My Christian brothers and sisters, ada tidak orang asing yang Anda itu benci, yang Anda itu hindari? Kita kan selalu punya stereotype tertentu ya kan? Orang dari India begini, orang dari Arab begini, orang dari, nah Anda bisa masukin sendiri asal rumah daerahnya. Anda punya stereotypes itu. Ada tidak saudara? Orang asing yang Yesus ingin untuk Anda itu terima dan jadikan saudara. Tapi Anda tidak suka itu. Karena Anda mungkin pernah disakiti, pernah ditipu, pernah difitnah. Di area manakah Anda membangun tembok yang Kristus sudah robohkan? Jangan pilih-pilih. Kalau Anda belum Kristen, Anda belum percaya Kristus dan hari ini Anda mendengar untuk pertama kalinya bahwa ternyata saya hidup itu teralienasi, terpisahkan dari Allah. Dan itu sebabnya terpisahkan dari satu dengan yang lain. Dan hari ini saya mendengar saya itu tanpa pengharapan di dunia ini. Yesus
Dia adalah sang damai itu sendiri yang sudah datang mendekat, meninggalkan segala hostility yang ada di antara saya dengan Allah. Dan sekarang memperdamaikan saya dengan Allah dan dengan sesama. Saudara, datanglah kepada Kristus hari ini. Karena Dia dan hanya Dia yang adalah damai sejahtera itu. Dia yang akan membawa engkau berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesamamu. Tidak ada damai di dunia ini sampai Anda berdamai dengan Allah. There is no peace in this world until you are being made peaceful with God. In Christ and Him alone. Datanglah saudara kepada Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.